bunyinya nggak ada bunyi kepala sekolahnya. Jadi kalau ada bunyi kepala sekolahnya baru gitu. Kepala sekolah pegang kuping. Kepala sekolah minta pegang kuping. Pegang hidung. Orang kepala sekolah lagi dulu. Kepala sekolah suruh pegang apa Bu? Udah. Kepala sekolah suruh pegang lutut. Kepala sekolah suruh pegang mata. Mulut. Pegang kepala sekolahnya. Iya. Sekarang apa Bu permainannya ganti Bu? Udah lemes semua ini. Ya sekarang kalau angka saya bilang 1, tepuk 1. Saya bilang 2, dor. Setiap kelipatan 2, dor. Kalau 1, tepuk 1. Kalau 2 atau kelipatannya dor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 1
5, 2, 3, 1, 2, 4, 3, 5, 6, 8, 7. Tepuk dong, 7 kan ya. Kalau 1 apa? Dor, 2 kelipatan 2 dor. Kalau 1 tepuk, 3 tepuk. Ganjil. Kalau ganjil 1 tepuk 1. Kalau 2 dor. Satu, 2, 3, 5, 6, 7, 10, 9, 7, 1, 2, 3, 5, 6. Ya, sudah konsentrasi. Silakan Mas Joko. Ya, silakan duduk dulu Bapak Ibu. Semoga tambah semangat ya. Kita melanjutkan sedikit materi tadi yang disampaikan oleh Pak Mas Boni gitu. Sebelum masuk ke materi berikutnya. Ya, tadi kita kan sudah melakukan eksplorasi ya Bu ya, mencoba masuk ke platformnya masing-masing. Tadi disampaikan bahwa untuk bisa memahami utuh apa sih maksud setiap capaian itu, salah satu yang bisa dilakukan adalah mengklik-klik apapun yang bisa diklik di dalam tampilan platform itu, karena berdasarkan masukan dari Bapak Ibu yang pernah kami temui juga, itu harus dibikin seperti itu gitu katanya. Jadi makanya daripada langsung ke Excelnya mungkin yang datanya segambreng itu, mencoba memahami dulu di platformnya gitu. Next lagi. Tadi sudah ada mempelajari. Nah ini kami mau menyampaikan juga, ini idealnya memang harus bersama Pemdanya gitu ya, untuk berdiskusi bersama. Tapi karena Pemdanya sudah bergeser ruangan, ini kami mau mencoba menunjukkan bahwa di data raport itu sekarang kan sudah berapa ya, 3 tahun atau 4 tahun ya? Berapa tahun Bapak Ibu? Sudah 4 tahun gitu.
Ya, di sini yang kami tunjukkan untuk analisis 3 tahun dari 2023, 2004, 2025. Kenapa kok begitu? Karena yang data 2021 atau akhir dari 2021 ke untuk jadi rapor 2022 itu cukup banyak perbedaan dengan bukan perbedaan capaian, tapi indikatornya masih bergeser gitu ya. Jadi yang cukup bisa diperbandingkan itu setelah 2023, 2004, 2025. Next. Ya, ini tadi kondisi capaian di Sidoarjo. Ini walaupun masih 86 atau tuntas madya, ini sudah relatif jauh lebih bagus Bapak Ibu untuk ukuran capaian daerah gitu ya. Karena memang targetnya 100 ya SPM itu, tapi dari 86 ini saya kira nggak bisa pemerintah daerah sendirian, nggak bisa sekolah negeri aja sendirian. Tadi coba kalau di kelompok sebelah kita lihat beberapa indikator yang masih sedang atau merah itu juga sekolah-sekolah swasta gitu ya. Dan nanti di sebelah didorong juga untuk bagaimana mengadvokasi ke sekolah swasta gitu. Tidak hanya sekolah negeri saja. Nah, di sini menunjukkan harus bekerja sama gitu antara satuan pendidikan dan pemerintah daerahnya. Next. Nah, ini tadi capaian APS-nya. APS itu ya bahasa gampangnya berapa banyak sih anak-anak yang sudah usia sekolah yang berada di sekolah. Ini sangat tinggi sekali, sudah 99,92, 99,82 kalau tahun ini untuk anak SD, SMP gitu ya. Nah, ini sudah sangat tinggi sekali. Tadi Bu dari Dinas juga menyampaikan kan bahwa upayanya sudah sampai mencari yang anak usia SMA juga untuk ditarik ke sekolah kesetaraan gitu ya. Memang pada dasarnya supaya anak-anak kita bersekolah gitu semuanya. Next. Ini untuk kualitas hasil belajar. Ini terlihat sudah cukup tinggi gitu kalau dari proporsi mencapai kompetensi minimum gitu ya untuk Sidoarjo, tapi di 2024 ada penurunan ini dari capaian 2023, tapi dibandingkan di awal 2022 masih cukup lebih tinggi gitu. Nah, untuk yang sebagian kanan ini itu di masing-masing akar masalahnya dari literasi ini itu mana yang paling rendah dibanding yang lain. Ternyata yang cukup paling rendah itu kompetensi membaca teks sastra. Nah, ini kenapa ini awalnya kami minta dinas dan sekolah mendiskusikan sebenarnya ya, karena upayanya kan nggak bisa sendirian. Terutama kenapa ini teks sastra, berarti kan bukunya bukan buku pelajaran aja kan ya. Mungkin pemerintah daerah juga nggak hanya dinas pendidikan aja, tapi juga dengan perpustakaan, bahkan sekolah juga bisa yang dimintai tolong atau minta tolong untuk membantu nggak hanya dinas pendidikan, tapi bisa dengan dinas-dinas lain yang terkait gitu ya. Kalau di sini perpustakaan gitu. Nah itu next. Nah ini kesenjangan Bapak Ibu, kesenjangan literasi. Tadi tinggi kan, maksudnya tinggi itu literasi sudah tinggi. Kita fokus di bagian kanan gitu ya. Ternyata dari indikator kesenjangan literasi ini indikatornya pemerintah daerah Bapak Ibu. Antar kelompok gender itu sedang itu belum tentu buruk, belum tentu ini, tapi masih ada gap atau selisih yang cukup gitu antara siswa, kalau karena ini kelompok gender ya, jadi antara siswa laki-laki dan perempuan. Nah, karena di sini sedang itu artinya siswa laki-laki masih cukup bagus, capaiannya sedikit lebih bagus dibanding siswa perempuan. Kalau di sekolah Bapak Ibu gimana? Banyak kan biasanya perempuan ya. Tapi ternyata berarti mungkin di luar sekolah Bapak Ibu yang siswa laki-lakinya
lebih baik dibanding yang perempuan gitu ya. Tapi ini sebenarnya PR-nya bersama dengan Pemda ya, bagaimana mencari ini di sekolah mana yang siswa perempuannya gitu ya, siswa perempuannya perlu lebih ditingkatkan gitu. Nanti di sebelah diajak untuk seperti juga. Next. Nah ini untuk capaian numerasi. Tadi kalau ini numerasi sudah sama-sama cukup tinggi gitu ya, bahkan meningkatnya ya grafik sebelah kiri itu peningkatannya masih konsisten meningkat gitu dari 2022 ke 2024. Dan di akar masalahnya literasi numerasi ini yang masih jadi tantangan untuk PR yaitu yang masih 62,86 62,48 di dalam hal kompetensi pada domain aljabar sama kompetensi pada domain geometri. Apa benar ini yang jadi kesulitan di sekolah Bapak Ibu untuk mengajarkan ini yang menjadi tantangan gitu ya. Jadi masih seperti ini gitu. Tapi ini secara overall ya masih cukup baik ya, karena SPM-nya tadi kan cukup baik dibanding daerah lainnya. Coba ini kesenjangannya cukup baik. Kesenjangan cukup baik itu artinya belum, karena tadi capaiannya juga alhamdulillah baik, tapi antara gap antar kelompok gitu, antar kelompok gender, sosial ekonomi sama kesenjangan antar wilayah itu perdesaan sama perkotaan itu tidak banyak berbeda gitu. Next. Nah ini untuk karakter kalau saya lihat kemarin kami coba pelajari dari raportnya Bapak Ibu semua nih, kalau yang ada di sini kami coba sekilas lihat, sepertinya nggak ada yang merah ya, tapi mungkin ada yang masih kuning gitu ya. Nah, itulah yang menyumbang kenapa di daerah juga kondisinya walaupun sedikit gitu ya, antara kalau tahun ini tinggal hampir 5% gitu ya, itu yang kuning itu, tapi di antara itu berarti beberapa sekolah dari Bapak Ibu ada di kelompok itu. Nah, jadi antara akar masalahnya karakter ini yang masih banyak sekolah yang menjadi tantangan gitu ya. Artinya yang di sebelah kanan itu dalam hal gotong royong, nalar kritis, kebinekaan global gitu. Nah ini kalau kami melihat dari kegiatan-kegiatan yang kan kemarin Bapak Ibu juga ngisi ini ya, kegiatan yang sudah dilakukan, terus arkasnya bagaimana gitu ya. Itu kami coba lihat juga, ternyata memang kegiatan-kegiatan benahi yang Bapak Ibu lakukan untuk karakter itu sepertinya kami belum ketemu linknya dengan indikator-indikator permasalahannya ini gitu. Jadi misal kayak pembiasaan masih seperti itu ya, tapi kayak ini kan ternyata yang paling bermasalah gotong royong. Gotong royong mungkin pembiasaannya berbeda dengan pembiasaan menghormati guru, berbeda dengan pembiasaan sopan santun gitu kan, berbeda gitu ya tentunya. Sama nalar kritis di sini kan juga berbeda dengan pembiasaannya dengan misal ibadah. Kalau dalam hal keberagaman mungkin keberagamaan gitu ya, mungkin pembiasaannya berdiskusi kalau nalar kritis gitu ya, bukan beraktivitas. Nah ini nanti yang setelah ini kita coba pelajari lebih lanjut sebenarnya artinya apa sih masing-masing indikator ini, dan harusnya benahinya aktivitasnya itu semacam apa. Saya yakin yang paling tahu Bapak Ibu semuanya dibanding kami gitu ya. Tapi kami juga belajar juga nanti, ternyata kalau dari inspirasi benahinya perlu ada penyesuaian ya, kita bisa nanti ke depan bisa sesuaikan. Next. Itu tadi yang karakter. Jadi di sini juga antara kelompok gender terlihat masih sedang gitu ya di 2024. Jadi ada tadi kalau masih sedang itu pemahaman terhadap karakter dari siswa laki-laki itu sedikit lebih baik dibanding perempuan.
ini bisa jadi kalau di karakter artinya jadi masing-masing indikator berbeda-beda cara bacanya. Kalau tadi di literasi numerasi kita bisa baca bahwa kalau siswa laki-laki lebih baik dari siswa perempuan, berarti kemampuan atau pemahamannya lebih baik dari siswa perempuan gitu. Kalau di karakter bisa jadi karena mungkin praktek yang terkait karakter ini itu lebih banyak diterima siswa perempuan bisa jadi. Jadi pada saat mereka mengisi Sulinjar, mereka di situ mengungkapkan apa yang mungkin dirasakan atau bisa jadi dalam hal pemahaman terkait tadi gotong royong dan lain-lain tadi. Jangan-jangan siswa perempuan lebih sedikit terpapar dibanding siswa laki-lakinya gitu. Karena mungkin ada akses informasi yang berbeda atau kebiasaan berdiskusi atau berkelompok yang berbeda gitu. Mungkin itu. Nah, Bapak Ibu di sekolah yang perlu mendalami ini semua gitu. Kenapa sebenarnya kok begitu kalau ditemukan hal yang sama ya antara siswa laki-laki dan perempuan, bagaimana kondisinya gitu ya. Mungkin ada yang sudah memetakan capaian laki-laki sama perempuan perbedaannya gitu, belum ya? Nanti bisa coba nanti ke depan bisa dilakukan. Next. Nah, ini terkait dengan relevansi lingkungan belajar, terus kualitas pembelajaran itu. Nah, dalam hal kualitas pembelajaran ini memang walaupun hijaunya sudah cukup banyak gitu ya. Dari di 2024 sudah meningkat juga karena yang sedang ini kelompok sekolah yang capaiannya sedang sudah berkurang, tapi yang kurang nambah ini di Sidoarjo. Berarti ada PR juga untuk dinasnya gitu, untuk pemdanya. Terutama kalau yang di sebelah kanannya, terutama ini dalam hal manajemen kelas sama metode pembelajaran yang masih cukup tinggi, yang sedang dan kurangnya gitu ya. Ini relate nggak dengan kondisi di bawah Ibu gitu, bahwa skor di pembelajaran itu manajemen kelas sama metode pembelajaran yang memang rata-rata menurun gitu atau masih sedang gitu. Betul ya Bapak Ibu? Iya. Nah ini yang menjadi PR kita bersama gitu di Sidoarjo. Next. Kemudian ini refleksi dan perbaikan pembelajaran. Ini juga sama, ada peningkatan yang konsisten gitu dan yang kelompok baiknya gitu ya. Dan berkurangnya dari kelompok sedang dan kurang itu juga relatif konsisten gitu ya, ada pengurangan terus-menerus lah ya. Dan yang paling menjadi PR berarti di penerapan praktek inovatif. Penerapan praktek inovatif ini biasanya menyangkut terkait dengan bagaimana guru menyampaikan materi dengan dinilai oleh siswa itu nggak seperti biasa-biasa aja gitu. Dan mungkin kalau memberi tugas juga nggak seperti biasa-biasa aja gitu. Mungkin bisa belajarnya terkait begitu, peningkatan kompetensi terkait bagaimana mungkin membuat assessment atau media ajar yang lebih inovatif, mencapai tujuan pembelajaran yang lebih inovatif, bagaimana melakukan assessment juga yang lebih inovatif gitu mungkin seperti itu. Next, ini juga kepemimpinan instruksional itu juga jauh lebih baik ya dibanding tadi pembelajaran. Dan ini yang masih PR visi misi satuan pendidikan. Kalau visi misi satuan pendidikan sebagian besar sebagian sekolah masih ada yang kuning, ini artinya berarti penting bahwa visi misi itu diketahui oleh semua orang, baik itu kepala sekolah sendiri, guru sama siswanya gitu ya. Jangan-jangan siswa melakukan sesuatu atau pembiasaan sesuatu dia nggak tahu tujuannya apa gitu. Jadi pada saat ditanya orang dalam konteks ini, pada saat ditanya di Sulinjar, dia mungkin sudah melakukan tapi nggak tahu itu ngapain gitu. Jadi dijawabnya mungkin tidak tahu gitu. Jadi
biasanya yang perlu dilakukan yaitu menyampaikan suatu aktivitas, suatu kegiatan itu bertujuan untuk apa aja, untuk membuat perubahan apa di siswanya, itu perlu disampaikan. Next, ini iklim keamanan. Ini iklim keamanannya walaupun sedikit menurun gitu ya, tapi sudah cukup baik. Tapi PR-nya ada di pemahaman dan sikap guru tentang kekerasan seksual. Ini masih cukup banyak kelompok sekolah yang capaiannya di sedang dan dikurang. Mungkin ada hal-hal yang di sini dianggap biasa, sehingga siswa juga merasa itu biasa, atau guru juga merasa itu hal biasa terkait dengan kekerasan seksual. Biasanya apa ya, kayak menggoda, memanggil, catcalling gitu lah. Itu biasanya kan dianggap biasa, tapi pada saat ditanya siswa mungkin ada yang mengaku bahwa pernah mendapatkan itu gitu. Baik dari temannya maupun mungkin dari lingkungan sekitar sekolah. Next, ini iklim kebinekaan. Iklim kebinekaan juga sudah relatif baik. Tantangannya di toleransi agama dan budaya. Toleransi agama dan budaya ini tadi pagi Bu Siska sudah menyampaikan, memang nggak bisa, untuk ini agak spesifik, nggak bisa langsung dalam tanda kutip sekolah yang lebih banyak lebih homogen ya. Lebih homogen itu biasanya memang capaian di toleransinya agak relatif rendah gitu ya, karena jarang ketemu dengan kelompok lain gitu ya. Tapi PR-nya berarti bagaimana mengenalkan bahwa kita itu ada di lingkungan kita itu berbagai kelompok gitu. Itu tadi. Next, jadi ini iklim inklusivitas ini juga secara kabupaten capaiannya sudah sangat tinggi. Terus Sidoarjo memang relatif sangat tinggi. PR-nya di layanan CP sama disabilitas. Ini artinya banyak sekolah yang belum ada layanan CP dan disabilitas. Jadi tidak harus ada, tapi kalau memang ada warga yang membutuhkan, berarti pemerintah daerah sebenarnya PR-nya untuk menyiapkan sekolah-sekolah itu mampu untuk melayani baik yang ada disabilitasnya maupun yang ada CP-nya. CP itu cerdas istimewa, cerdas istimewa, berbakat, saya lupa ini. Oke, next. Ini yang SMP, mungkin next udah selesai Pak. Ya, ini masih ada sepertinya yang SD. Dan next lagi, next. Udah. Oh yang ini. Di sini ya. Ini yang SMP atau yang SD? Ya, ini yang tadi pagi disampaikan Bu Siska gitu, bahwa literasi dan numerasi atau kemampuan belajar siswa itu dipengaruhi juga oleh berbagai pengalaman yang pernah dilakukan atau yang pernah diterima gitu ya. Misal koefisien regresi yang paling tinggi itu ada di pengalaman hubungan fisik siswa. Jadi siswa-siswa dengan pengalaman hubungan fisik itu sangat mempengaruhi capaian hasil belajarnya. Sangat mempengaruhi itu konotasinya lebih negatif gitu. Pada saat dia sering dapat hubungan fisik, biasanya walaupun kalau kita coba refleksikan kan biasanya memang anak-anak yang kita hukum lebih keras itu ya yang paling gitu ya. Tapi mungkin perlu mencari cara yang lebih membangun gitu ya. Dan itu juga pengalaman kekerasan seksual ya, sama ini koefisien. Next.
Ini yang SMP. Nah ini kalau kami petakan gitu ya, daerah-daerah yang ini artinya ada sekolah-sekolah di daerah-daerah ini yang masih perlu intervensi lebih gitu ya, dibanding dalam hal literasi maupun dalam numerasi. Kami nggak bisa menyebutkan sekolahnya gitu ya, tapi ini PR-nya daerah gitu, bahwa dalam hal literasi urutannya mulai dari itu masih banyak PR sekolah-sekolah yang perlu diintervensi. Kalau di Tanggulangi itu ya gede-gede, mungkin sekolahnya saking banyaknya jadi memang banyak sekolahnya. Oke, next. Sudah selesai yang untuk materi 2. Kita lanjutkan diskusi yang spesifik untuk kelompok satuan pendidikan gitu ya. Ya, kami kemarin minta untuk diisikan dulu apa yang sudah dilakukan, itu untuk memperbaiki apa. Sebenarnya kami pengen belajar loh Bapak Ibu, apakah yang sudah dilakukan itu sejalan nggak dengan formula yang kami bikin gitu ya. Formula artinya yang diinspirasi benahinya gitu ya. Nah kami mencoba memetakan, mungkin belum semuanya tercapture karena kebetulan Bapak Ibu baru pada mengisi penuh itu sehari kemarin atau 2 hari kemarin gitu. Kami agak banyak sekali atas yang harus dibaca gitu. Kan kalau nggak salah sudah menyampaikan seminggu yang lalu ya Bu ya. Ini teman-teman inovasi gitu ya. Tapi ya sudah nggak apa-apa, kita coba mempelajari yang kami sanggup gitu, yang kami sanggup. Next. Nah ini kami coba melihat keselarasan antara benahi yang coba Bapak Ibu lakukan dengan kegiatan-kegiatan di Arkas maupun di capaian raportnya. Yang kami lihat capaian raport tahun lalu Bapak Ibu ini yang kami hubungkan, karena pasti apa yang sudah dilakukan setahun belakangan ini merujuknya kan masih di capaian tahun lalu ya, belum yang tahun ini gitu ya. Next. Nah ini kalau di Kecamatan Tanggulangin, Tulangan, maaf ini yang penduduknya protes ini. Kenapa kok mau having Tanggulangin? Ya ini Tulangan. Ada 2 sekolah yang mengisi gitu ya. Terus kami melihat ada yang mau di sekolah 1 misalnya mau melakukan peningkatan kompetensi GTK untuk literasi gitu ya. Nah ini terlihat dari rapor 2024-nya sedang dia di 60. Kemudian di rapor tahun ininya itu jadi 70, walaupun masih di sedang juga gitu ya. Melalui programnya apa? Melalui belanja buku penunjang kompetensi domain bilangan ini. Nah, ini dua-duanya ini mungkin ya yang di literasi sama numerasinya sekaligus gitu ya. Nah ini terlihat ada peningkatan. Kira-kira peningkatan ini akibat dari intervensi ini yang dilakukan oleh sekolah 1 ini atau kebetulan saja ya kira-kira? Pastinya harusnya kan karena intervensi ya gitu ya. Ada yang mau bercerita? Kenapa? Tahu nggak kira-kira ini siapa? Nggak boleh tahu. Ya begini, maksud saya adalah dari intervensi yang menurut kami sekolah 1 ini cukup tepat gitu ya, bahwa yang dilakukan adalah meningkatkan kompetensi sama belanja buku gitu ya. Jadi betul, kami juga membayangkan gitu. Terus sedangkan untuk sekolah 3 ini penerapan praktek inovatif dari sedang naik masih sedang melalui peningkatan kompetensi GTK. Jadi next dulu deh.
Ini dari Kecamatan Tarik. Dari Tarik sebelah mana Bu? Oh di sini ya Tarik. Tarik ini ada sekolah 1 ini numerasi sama karakter. Ada ini mungkin ini masih kurang dari 9. Ada kenaikan signifikan di numerasi berarti. Sepertinya kami berdiskusi mau gitu nih. Yang sekolah 1 ini cukup meningkat. Tadi udah membuka kan siapa yang sekolahnya 100%. Yang aktivitasnya ada murojanya gitu. Ya ini sekolah 2 juga ya ada baik gitu ya, ada meningkat. Kemudian dari kualitas pembelajaran yang dilakukan oleh sekolah 4, sekolah 3 ada literasi gitu. Melalui aktivitasnya peningkatan kompetensi. Ini masih peningkatan kompetensi ya. Sama pemberdayaan perpustakaan untuk pemberdayaan. Oke, next. Ya Pak. Di sekolah 1 itu di numerasi itu kan rapor 2024 kurang. Kemudian di 2025 itu 100%. Nah, sebenarnya program sekolah itu bukan berarti tidak ada program. Kalau tidak ada program, nanti malah lanjut lagi. Artinya program yang dulu itu bisa dilanjutkan. Jadi jangan sampai teman-teman itu lupa bahwa dengan apa yang dicapai 100%, kemudian sekolah itu tidak membuat sebuah program. Dan yang perlu diperhatikan lagi pada saat 100% itu harus diperhatikan lagi dicakapnya berapa persen, dimahirnya berapa persen, dicakapnya berapa persen, kemudian di dasarnya berapa persen, dan di tipnya untuk intervensi khususnya berapa persen. Sehingga target yang diinginkan, katakanlah cakapnya itu dari mahirnya itu katakanlah 50%, kan berarti masih belum 100% yang menjadi target. Jadi indikator atau proporsi yang sudah ada itu juga harus diperhatikan oleh teman-teman kepala sekolah atau teman-teman guru. Terima kasih. Betul, sangat betul sekali Pak. Terima kasih Pak. Siapa Pak? Pak Abdullah. Pak Abdullah dari pengawas ya. Wajar kalau mahir ya. Betul sekali. Jadi memang saya di sini kosong itu kami kebayang ini pasti ada program juga tapi belum diketik gitu ya. Mungkin nanti di diskusi kelompoknya bisa diceritakan gitu ya. Betul tadi Pak Pengawas sampaikan, kalaupun Bapak Ibu itu capaiannya sudah baik gitu, atau ada peningkatan, itu adalah PR-nya mempertahankan program-program yang sudah dilakukan itu. Kalau dirasa memang program itu berdampaknya memang demikian gitu ya. Dan untuk numerasi dan literasi ini presentase capaian itu ya tadi kelompok mana yang sudah mencapai kompetensi minimum, mana yang masih di tengah-tengah, dan itu yang perlu diperhatikan. Next, ini dari Kecamatan Krian, sekolah 1 ini untuk meningkatkan numerasi, ada kompetensi geometri, Krian sana ya, Krian sini ya. Dari menerapkan praktek inovatif gitu ya. Kemudian rapor 2004-nya itu baik, ada kenaikan. Tapi di rapor 2025-nya malah turun. Walaupun sudah melakukan kegiatan gitu ya, kegiatan untuk perbaikan numerasi melalui programnya itu meningkatkan kompetensi etika dan lain-lain. Pada domain geometri terutama supervisi akademis, pada beberapa praktek inovatif melalui mengikutkan ke seminar. Nah ini kalau kita menemui kayak gini, kita perlu melihat apa benar akar masalah utamanya kemampuan numerasinya itu yang diintervensi itu, atau justru karena ini ditemukan nih yang sedang di tahun 2024, maksudnya capaian yang sedang itu
itu justru di kualitas pembelajaran sebenarnya. Dan ini tidak terlihat dari arkas atau dari RKT atau arkas yang diunggah sama yang yang kemarin diisikan. Mungkin sudah melakukan tapi belum ini, tapi kami nggak melihat itu. Nah, perlu dilihat lagi apakah indikator yang dibuat program itu benar-benar indikator yang perlu perbaikan atau justru indikator yang perlu perbaikan itu belum dilakukan perbaikan gitu. Sehingga bahkan capaiannya di sini menurun gitu ya. Dan ya begitu. Kemudian di sekolah 2 juga melakukan perbaikan dalam kualitas pembelajaran sama iklim kebinekaan. Dalam kualitas pembelajarannya metode pembelajaran sama manajemen kelas ini yang dulu saya diperbaiki. Tapi yang cukup rendah juga selain manajemen kelas itu sebenarnya dukungan psikologis di capaian rapor 2024-nya. Tapi di sini sudah terlihat meningkat ya capaiannya dari 24 ke 2025 sudah dari sedang ke baik, dari 62 ke 64. Ini bisa diartikan bahwa mungkin aktivitas yang sudah dilakukan itu sudah berdampak walaupun bukan indikator yang persis, jadi akar masalahnya atau yang paling rendah gitu ya. Karena nanti next nih kita lihat kegiatan-kegiatan itu mempengaruhi indikator apa aja gitu ya. Berikutnya kita akan lihat itu. Ya, next. Ini saya hanya membacakan contoh-contohnya aja bahwa itu. Di Jabon itu yang sudah sekolah 1 melakukan perbaikan kemampuan literasi. Jabon sini ya kanan saya ini. Ya. Programnya melalui penciptaan guru pada kegiatan KRG dari sedang ke baik, ini sudah meningkatan juga. Berarti sering-sering diskusi gitu ya. Biasanya sering-sering diskusi, sering sharing, mungkin akan mempengaruhi kebijakan atau kegiatan yang dilakukan di sekolahnya kepada guru. Dan kalau KKG kan berarti kepala sekolah ya yang melakukannya. Yang guru, KKS maaf. Kalau KKG berarti guru-gurunya sering sharing, jadi mungkin punya dapat insight metode-metode baru atau metode yang berbeda gitu. Kemudian sekolah 4 ini juga melakukan indikator kemampuan literasi. Ini dari baik ke sedang, jadi ada penurunan, tapi penurunan cukup banyak ya, dari 100 ke 60. Semoga ini karena siswanya aja yang berbeda. Perbedaan signifikan gitu. Karena sudah melakukan aktivitas juga, bisa peningkatan kompetensi guru. Atau maksud kami adalah di sekolah 4 ini perlu mengevaluasi aktivitas yang sudah dilakukan itu beneran sudah sesuai dengan akar masalahnya atau belum. Jangan-jangan kita melakukan sesuatu tapi bukan menyelesaikan permasalahannya gitu. Itu next. Ya, ternyata udah. Kemudian next lagi. Ya. Jadi begitu Bapak Ibu. Tadi kami coba mempelajari apa yang sudah Bapak Ibu lakukan dari apa yang Bapak Ibu sampaikan ke kami ya tentunya. Mungkin belum semuanya tersampaikan, nanti kita hari ini sama besok kita diskusikan itu di masing-masing kelompok untuk mencoba belajar bersama. Sebenarnya kami juga mempelajari arti capaiannya sampai ke kegiatan seperti apa yang mestinya dilakukan pembinaan. Nah, ini kami mencoba untuk membuat sebuah kasus gitu ya. Ini kasusnya adalah ini tidak murni terjadi di Sidoarjo ya Bapak Ibu. Tapi ini misal kasusnya adalah bagaimana sekolah bersama daerah itu mau meningkatkan capaian promosi peserta didik dengan kemampuan literasi di atas kompetensi minimum. Untuk meningkatkan kemampuan literasi ini
ini terlalu kecil ya. Nanti kalau udah dibagikan slide-nya mungkin besok bisa dipelajari ya. Dan yang kami mau sampaikan di sini adalah untuk menyelesaikan ini, meningkatkan kemampuan literasi ini, itu tidak cukup hanya 1-2 jenis kegiatan atau bahkan satu kegiatan saja gitu. Tapi kalau bisa memfokuskan sumber daya yang ada itu menyelesaikan masalah yang paling bermasalah dan paling mendasar terlebih dahulu, supaya selesai sampai seakar-akarnya gitu, sampai menemukan solusi gitu ya. Tapi tentunya tadi pesannya Pak Pengawas tetap mempertahankan yang sudah baik itu jangan terus dihilangkan gitu aktivitasnya. Dan di bagian kiri ini apa sih yang bisa dilakukan satuan pendidikan ya? Tentunya ada penguatan kapasitas guru. Di Pemda juga ada peningkatan kapasitas guru. Di bagian kebijakan dan pendanaan itu ada, di mana lagi itu ada. Jadi di sini perlu ada kolaborasi. Mungkin sekolah-sekolah yang memang sangat perlu dibantu atau mungkin dari sisi pembiayaan paling mepet gitu lah. Paling mepet habis untuk operasional ya sedikit gitu ya. Berarti itu yang Pemdanya yang perlu membantu sekolah-sekolah yang begitu, kemudian atau memilih aktivitas yang belajar dari sekolah lain gitu ya, yang enggak banyak mengeluarkan biaya gitu ya. Penguatan kapasitas guru, program literasi terstruktur. Nah, literasi terstruktur ini jadi bukan hanya membuat jam baca atau ini ya, tapi juga materinya jelas. Materinya kapan membaca apa harus diukur juga. Lalu kebijakan sekolah ini ada pembentukan grup literasi. Jadi program literasi ini ada beberapa aktivitas di sini. Contohnya misalnya ada 3 aktivitas yang perlu dilakukan. Kemudian asesmennya juga. Jadi dalam hal meningkatkan literasi ini ada beberapa 5 aspek lah setidaknya yang perlu berjalan. Ini nggak semuanya perlu uang dan nggak semuanya harus aktivitas apa ya, ibaratnya kayak tambahan gitu, nggak harus, tapi bisa diinputkan di pembelajaran, bisa diinputkan di aktivitas-aktivitas lain yang sudah ada, tapi arahnya aja yang diperbaiki. Jadi logika yang kami coba sampaikan seperti itu Bapak Ibu. Untuk menyelesaikan suatu persoalan, jangan-jangan kita perlu menyelesaikan dulu seluruh akar masalahnya. Next. Ya, next lagi. Ini coba kami merangkum. Setidaknya kami lihat ada 156 referensi kegiatan di Arkas. Bapak Ibu pernah mengakses ini nggak, referensi kegiatan Arkas semuanya, atau langsung Arkasnya? langsung Arkasnya ya Bapak Ibu ya. Sebenarnya di websitenya Arkas itu ada ini referensi kegiatan Arkas untuk dasmen, untuk PAUD, untuk apa? Ya ada jenjang-jenjang. Nah ini coba kami rangkum. Dan di situ di referensi kegiatan Arkas ini sudah di mapping ini mendukung standar mana. Kalau nggak salah di aplikasi Arkasnya itu kan kalau membuat sebuah kegiatan dia mendukung standar apa gitu kan, harus di tagging gitulah. Di referensi Arkas itu juga sebenarnya udah ada ini gitu. Saya nggak tahu persis apakah ini Bapak Ibu sudah pernah dapat apa enggak, tapi sebenarnya ini sudah lama di teman-teman PAUD Dasmen itu membuat web untuk ini gitu, untuk di webnya Arkas sebenarnya. Betul, ini kode fikih. Betul. Ini di referensi juga itu Pak Haji ya. Jadi dan di situ kami coba petakan gitu ya. Kami coba petakan ada sekian banyak ini. Kemudian next. Nah ini kalau kami petakan ulang, ini belum semuanya indikator ya Bapak Ibu yang kami
contoh karena banyak sekali. Misal kegiatan terkait peningkatan kompetensi guru. Atau mau nyoba ini, dulu mbak, mau nyoba masuk ke itu, linknya Arkas itu ya. Di close dulu coba. Ya, baru masuk ke. Diklik aja. Atau bisa ya. Ya, di kode referensi ini yang bagian kiri sendiri ini sebenarnya teman-teman di Dirjen Pawdasmen itu sudah menyiapkan ini di teman-teman Arkas bahwa ada tadi berapa banyak bentuknya seperti ini. Wah mbak, di pusat informasi Arkas loh, jadi masuknya di webnya Arkas nanti ada di pusat informasi Bapak Ibu Tantri referensi kegiatan, kode referensi kegiatan Arkas 4 itu muncul ini. Oke, kembali lagi mbak. Iya, next. Kalau di kode referensi itu apakah setiap tahun itu mengalami perubahan? Karena kalau saya analisa di tahun sebelumnya dengan tahun sekarang itu berbeda. Bahkan kode rekeningnya itu juga berbeda. Apakah itu memang berubah setiap tahun ataukah bagaimana? Terima kasih. Sepertinya memang sering berubah Pak, menyesuaikan Arkasnya, aplikasi Arkasnya yang betul, terus menyesuaikan perubahan Arkasnya. Tapi sekarang 4 ya, begitu. Jadi dalam tanda kutip kode yang tadi di referensi itu pun tidak bisa langsung persis dipakai gitu ya, tapi nama kegiatannya itu relatif sama lah ya, gitu, mengikuti versinya gitu. Betul. Biasanya di SK-kan ini tuh. Kemudian ya kembali lagi ke ini Pak. Ya tadi kami melihat setidaknya untuk peningkatan kompetensi guru itu ada 23 tema yang berbeda-beda di kodifikasi tadi itu. Nah ini kalau misal tema 1, peningkatan kompetensi guru untuk memahami karakteristik dan cara belajar peserta didik. Nah ini kalau dihubungkan dengan akar masalahnya dan inspirasi bendahinya rapor, itu dia berpengaruh pada 8 indikator level 1. 8 indikator level 1 itu di bagian ini Bapak Ibu ya. Ini ada duplikasi tapi sudah di 4 kan sudah di sini ya. Nah, kenapa kok bisa dibedakan gini? Karena memahami karakter cara belajar peserta didik ini jadi inspirasi benahinya dukungan psikologi, layanan pendidikan, kesejahteraan, well-being peserta didik dan lain-lain ini. Jadi begini. Jadi satu aktivitas ini, dan kalau Bapak Ibu melakukan kegiatan ini, itu kalau bahasa saya insya Allah ya, insya Allah akan mempengaruhi capaian di indikator-indikator ini pada saat output dari kegiatan ini itu berhasil memberikan peningkatan kompetensi gitu ya ke gurunya yang menjadi yang mendapatkan. Kemudian yang tema 2 juga gitu, ada berpengaruh pada 7 indikator level 1 dan semakin ke berikutnya akan semakin sedikit. Nah, pesan yang kami mau sampaikan di sini adalah pada saat kita mempunyai sumber daya yang sangat terbatas,
itu sebaiknya pilih indikator-indikator yang atau pilih kegiatan-kegiatan yang paling banyak mempengaruhi indikator lain atau yang paling terkait dengan indikator lain atau terkait dengan banyak indikator gitu. Jadi pada saat membuat sebuah tema acara atau rundown acara, misal sama-sama mengundang untuk meningkatkan entah IHT, entah bentuknya apa gitu ya, peningkatan kompetensi guru, dicari dulu akar masalahnya apa. Di antara masalah-masalah yang menjadi akar masalah itu sama inspirasi benahinya apa, pilih kegiatan atau tema yang paling banyak berpengaruh pada lebih banyak indikator. Pada saat kita terbatas ya sumber dayanya, kalau melimpah ya cari yang banyak nggak apa-apa. Next, ini juga memahami konteks pembelajaran, memahami sikap inklusi dan lain-lain. Kami coba petakan dari yang ada di unduhan rapor Bapak Ibu itu, di inspirasi benahi itu menjadi kelompok-kelompok kegiatan yang dan indikator yang dipengaruhinya gitu. Next, Mbak. Ini tema 8, memahami sikap inklusi, toleransi dan kesetaraan gender. Ini berpengaruh pada 5 indikator. Kemudian pengelolaan lingkungan pembelajaran yang aman dan nyaman, ini berpengaruh juga ke 3 indikator, yaitu ke kemudian next, ini ada 23 tadi ya, memahami tentang perundungan. Ini masih konteks ini peningkatan kompetensi guru, Bapak Ibu. Jadi memang tadi pagi Pak Kepala Dinas juga menyampaikan bahwa fokusnya memang kembali ke gurunya. Kalau ada, bukan menyalahkan guru ya Bapak Ibu, tapi kita harus bertumbuh. Saya juga ngikutin rapor, ngikutin ini ya karena mau mempelajari ikut belajar terus. Ya sebagai Bapak Ibu guru mungkin juga harus selalu ini ya mengikuti update, sering ngobrol, sering ketemu dengan guru lain, ikutin forum-forum diskusi gitu. Next. Nah ini yang hanya mau berhubungan dengan karakter itu kegiatan tentang takwa, gotong royong, kemandirian. Jadi memang model yang spesifik tentang karakter. Misal kayak gini itu bisa kalau mau melakukan IHT atau peningkatan kompetensi itu bisa menggabungkan tema ini aja dalam satu tema-tema kegiatan itu dalam satu aktivitas saja, misal seperti itu. Next. Ya ini kegiatan berikutnya. Tadi yang peningkatan kompetensi guru ya Bu. Ternyata kegiatan kedua yang cukup banyak mempengaruhi indikator itu peningkatan kompetensi kepala sekolah. Jadi masih di kisaran peningkatan kompetensi. Harus meningkatkan kompetensinya nih kita semua berarti. Selalu belajar artinya. Kemudian kegiatan ketiga yang juga berpengaruh banyak terhadap indikator itu pengembangan dan pelaksanaan program kerja kepala sekolah. Di sini biasanya output aktivitasnya apa Bapak Ibu kalau di kegiatan 3 itu pengembangan dan pelaksanaan program, atau di sini rumahnya sapu jagat apa Bu biasanya? Dari pengembangan pelaksanaan program kepala sekolah itu Pak. Ya, kalau dari pengembangan pelaksanaan program kepala sekolah biasanya itu ada
peningkatan mutu terkait dengan manajerial itu biasanya. Terus bisa mengembangkan secara mandiri ada di kegiatan PKB ini. Kalau terkait dengan metode pembelajaran dan yang lainnya itu biasanya kita kembangkan di gugus dari kegiatan komunitas. Dari satu nama kegiatan ini tadi Bapak Ibu sampaikan ya bahwa aktivitasnya itu seperti itu yang bisa yang semuanya muaranya peningkatan mutu semuanya. Pada saat manajerialnya semakin baik, ini bisa diartikan bahwa guru juga bisa membelajarkan dengan lebih baik gitu, dalam artian penggunaan sumber daya yang ada di sekolah, mungkin anggaran untuk belanja perawatan bahwa jadi lebih efektif gitu. Secara nggak langsung artinya seperti itu. The next, kemudian yang keempat cukup 4 indikator yang dipengaruhi ya, ini pengembangan pola sehat dan lain-lain ya, sekolah sehat, pengalaman, pola ramah anak ini mempengaruhi inklusivitas juga, keamanan juga, kebinekaan. Ini yang kegiatan 6 ini juga komunitas belajar antar sekolah, itu juga mempengaruhi refleksi dan kemampuan simulasi. Kemampuan di sini ini yang ada di rapor, tapi secara nggak langsung lagi bisa lebih dari ini yang dipengaruhi oleh tergantung tema dari masing-masing atau detail dari masing-masing kegiatan ini yang dilakukan gitu. Tapi pada saat mengambil kegiatan ini, tapi aktivitasnya nggak sesuai dengan apa yang artinya indikator ini, juga jadinya nggak ngaruh ke indikator-indikator yang ada di sini. Makanya sangat penting bagi kita untuk paham artinya masing-masing indikator ini apa sih, yang diukur itu apa, sehingga cara membenahinya, aktivitas yang tepatnya seperti apa. Itu next. Oke, ternyata sudah dari mapping yang kami lakukan sudah seluruhnya tadi saya sampaikan. Jadi nanti bisa melihat referensi itu tadi juga untuk habis ini sama besok kita mencari kira-kira aktivitas apa yang tepat untuk membenahi akar masalah yang ada di raport kita, raport satuan pendidikan Bapak Ibu masing-masing. Sesi berikutnya kita langsung diskusi kelompok masing-masing. Silahkan, saya minta tolong nggak bisa sendiri nih kalau ini nggak bisa sendirian ya. Saya nanti bersama Krian, Mas Boni sama Tulangan. Mas Boni sama Tulangan. Ini kalau menyebut Tulangan itu sering salah ya. Saya tahu lagi Mas Boni apa Mas Tulangan. Kemudian Bu Meni sama sama Jabon ya, nanti Mbak Dian sama Tarik ya. Jadi kita semoga di hari sore ini sampai besok itu harapannya kita bisa mendiskusikan, mempelajari bersama gitu ya, apa sih artian capaian rapor masing-masing. Maaf. Sebentar dulu. Yang ini yang LK. Oh iya. Mas boleh minta tolong Mas? Nah itu. Tadi sudah berhasil masuk ke rapornya masing-masing atau ada yang masih kendala ya? LCD. Sudah masuk semua ya? Iya, biasanya kalau Bapak Ibu sering masuk sih, daripada yang di BMK itu jarang masuk. Sampai kami perlu menghapus mana yang masih dipakai, mana yang enggak gitu, nggak pernah ada yang masuk. Ya sambil menyiapkan nanti di kelompok itu kita akan mendiskusikan apa sih arti capaian. Jadi Bapak Ibu sekarang bisa mencoba kembali mempelajari
Ya sebelum situ paling kanan. Titik. Ya dia selama sore ini sama besok sampai siang, harapannya itu kita melakukan main-main bersama dengan membuat main-main bersama membuat hal-hal ini. Pertama, kita pelajari lagi capaian rapor kita. Nanti masing-masing peserta baik bapak ibu guru maupun kepala sekolah bisa masuk ke platformnya masing-masing, pelajari capaiannya bagaimana. Yang pasti mencari yang paling perlu perbaikan. Terutama yang berdasarkan rapor 2025 bisa merefleksikan dari rapor tahun lalu juga. Jadi fokusnya bisa di situ. Kemudian yang aktivitas keduanya memaknai arti capaian raportnya itu. Nanti kita pandu di kelompok masing-masing. Nanti memaknai artinya apa. Nanti kita main nempel-nempel juga di post-it ya, aktivitas kedua ini. Kemudian yang aktivitas ketiga itu nanti kita menyusun indikator mengidentifikasi prioritas masalah dari rapor 2025. Itu bentuknya seperti apa? Bapak Ibu ada yang pernah ikut workshop PBD? Atau semuanya pernah ikut? Pernah ikut semua sepertinya karena kemarin. Nah jadi kurang lebih aktivitasnya masih sama gitu ya, tapi kita mungkin nanti lebih banyak bisa diskusi di kelompok masing-masing untuk memahami maksud dari capaiannya gitu. Satu sekolah masing-masing, satu lembaga masing-masing Bapak Ibu. Ya, nanti aktivitas keempat itu mencoba melakukan refleksi atas kegiatan yang sudah tahun lalu dilakukan. Apakah itu berhasil mengenal akar masalahnya atau tidak gitu ya. Kemudian yang aktivitas kelima nanti memilih kegiatan yang tepat untuk menyelesaikan masalah itu. Bisa jadi kegiatan itu sudah ada di rencana Arkas Bapak Ibu tahun ini gitu ya. Tapi kalau sudah ada ya bisa melanjutkan itu. Tapi kalau ternyata tidak sesuai dengan akar masalahnya, ya bisa. Biasanya Sidoarjo bisa melakukan perbaikan Arkas ya Bapak Ibu. Bisa ya. Ya. Bisa melakukan pergeseran. Itu dibatasi nggak di bulan-bulan apa gitu? Terakhir September Pak ya. Ya. 1 tahun 1 kali. 1 tahun 2 kali. Ya harapannya pada saat nanti mau melakukan perubahan kan bisa menjadi landasan untuk melakukan perubahannya gitu. Kemudian tadi sampai mana? Tadi sampai sekarang aktivitas 6. Nanti bisa memetakan gitu ya peluang dan resiko dari kegiatan yang akan dilakukan. Kemudian yang ke-7 besok ini mulai 6, mulai berapa itu ya? 5, mungkin 5, 6, 7, 8 itu kita lakukan besok. 7 itu menyusun NKT sama Arkas. Bapak Ibu pasti sudah mahir lah membuat ini. Tapi itu kemudian yang terakhir Bapak Ibu kami minta nanti membuat sebuah paparan gitu, paparan singkat gitu ya. Untuk besok siang, setelah istirahat siang, itu mungkin ada perwakilan yang diminta untuk menyampaikan untuk bisa di depannya ada dibahas dinas sama pengawasnya gitu ya. Jadi ini untuk supaya dinas juga tahu apa sih yang mau dilakukan sekolah. Kalau ada perubahan kenapa perlu dilakukan perubahan di kegiatan sekolah gitu ya. Nanti isi paparannya ada di sheet yang paparan itu.
nggak harus banyak-banyak, yang penting poinnya adalah apa tantangan di sekolah itu, kemudian capaian raport saat ini bagaimana, kemudian menunjukkan indikator apa yang sudah baik yang perlu dipertahankan, kemudian indikator yang menjadi perhatian apa gitu ya, kemudian rencana tidak lanjut yang mau dilakukan apa, melakukan kegiatan apa, atau mungkin seperti itu. Gimana teman-teman di kelompok? Kalau udah siap, kita di luar sepertinya ada snack, jadi mungkin sambil snack bisa ya, sambil snack bisa sambil diskusi gitu ya. Silakan Bapak Ibu kalau mau ambil snack sebentar, mungkin 5 menit sambil nanti kembali ke kursi masing-masing. Terima kasih.